Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pembahasan kitab Mutammimah ala Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Di hari ini kita masuk amil baru ya. Di buku ini yang tidak disinggung sebelumnya. Yaitu al-huruf musyabbaha bilaisa. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala faslun. Pasal, ini penting ini. Karena mutammimahnya. Wa ammal huruful musyabbaha bilaisa. Adapun huruf yang diserupakan dengan laisa. Fa'arba'atun, maka ada 4. Dikatakan serupa dengan laisa karena maknanya sama semua dengan laisa. Ini diserupakan dengan laisa, maknanya sama dengan apa? Laisa. Makanya dia serupa dengan laisa. Sama maknanya dengan laisa, terjemahannya. Fa'arba'atun, maka dia ada 4. Ini Masya Allah, ada 4. Ma, la, in, la, ta. Hati-hati in, ma itu semakna dengan laisa. Bermakna tidak dan beramal juga dengan ini. Tapi ada syaratnya nanti. Tidak boleh sembarang antum katakan beramal kecuali tidak terpenuhi syarat. La juga beramal. Jadi la itu adalah nafilil jins. Adalah temannya laisa. Ini nanti hati-hati. Makanya nanti pembahasan la isim yang setelah la itu. Nanti irobnya dilihat. Ini la temannya laisa atau la nafilil jins. Terus in hati-hati. In alat syartiyah kan. Jika. Tapi dia bisa bermakna laisa. Tidak. Paham ini? Ini beramal. Kalau masuk, kan ada berarti sekarang ada inna, ada in menjazam, maknanya syarat. Ada in temannya laisa, maknanya tidak. Maknanya apa? Tidak. Hati-hati ini. Walata terakhir lata. Masing-masing ini punya syarat amalan. Lihat. Fa'ammama. Fata'amalu amala laisa indal hijaziyina. Adapun la, ma. Maka beramal amalannya laisa. Tahu ya? Jadi di samping maknanya laisa, amalannya juga sama dengan laisa. Beramal dengan amalannya laisa. Tapi indal hijaziyin. Menurut orang Hijaz. Dengan bahasa mereka Quran turun. Makanya la, ma ini ada di Quran. Beramal amalannya siapa? Laisa. Paham ya? Besar tapi dengan syarat. Syarat ini harus antum perhatikan. Allah taktari nabiin. Tidak boleh bergandengan dengan in. Jadi ini ma akan beramal kalau tidak bergandengan dengan in. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Wa Allah yaktarin khobaruha bi'illah. Khobarnya tidak boleh bergandengan dengan illah. Karena kadang kita dapat ya ma Muhammad illa Rasul. Ada ilah di khobarnya. Jadi tidak boleh bergandengan dengan apa? Ilah. Di khobarnya. Paham ilah ya? Pengecualian. Tidak boleh bergandengan dengan ilah. Terus itu syarat kedua. Syarat ketiga. Wa alla yataqaddam khobaruha alasmiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Paham ini? Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Paham kan? Ini 3 syarat. 3 syarat. Kita misalnya. Kita katakan. Contoh terpenuhi syarat misalnya. Ma Zaidun qaimun. Ini dapat contoh asal. Kemudian ada ma, maka ini dibaca qaiman. Karena beramal amalan siapa? Laisa. Perhatikan itu. Ma tidak bergandeng dengan in. Paham kan? Ma. Kalau seandainya dikatakan ma in Zaid qaim. Maka nanti batal. Langsung baca ma in Zaidun qaimun. Batal. Ya kan? Karena bergandengan dengan apa? In. Tidak bergandengan dengan ilah. Khobarnya tidak bergandengan dengan ilah. Seandainya ada contohnya. Ma Zaid
illa qaim. Masih sama maknanya ini ya. Maknanya sama. Semaknanya sama. Ma Zaid qaim. Zaid tidak berdiri. Toh? Zaid tidak berdiri juga tapi batal. Ini ma Zaid tidaklah Zaid illa qaim. Kecuali berdiri. Kecuali apa? Berdiri. Maknanya tetap. Cuman kalau begini Zaidun qaimun. Batal. Paham kan? Terus tadi terakhir syarat ketiga. Khobarnya ndak boleh mendahului isimnya. Artinya ndak boleh antum bilang begini seperti kana kan. Kalau kana kan khobarnya boleh di tengah. Iya dan teman-temannya. Betul nggak? Laisa. Laisa. Khobarnya boleh nggak di tengah? Antara laisa dan isimnya. Boleh. Yang ndak boleh kan dia di depan. Kan laisa kan. Laisa sama dama. Iya kan? Laisa sama dama. Kan khobarnya ndak boleh di mana? Di depan. Tapi boleh nggak di tengah? Boleh kan? Iya kan? Antum masih ingat gak? Khobarnya kana dan saudara-saudarinya kan boleh di tengah. Ini ma beramal amalnya laisa. Apakah boleh di tengah? Di sini dibilang enggak boleh di tengah. Enggak boleh antum bilang makoim Zaid. Makoim Zaid. Ini kalau begini modelnya makoimun Zaidun. Paham ini? Batal. Itu 3 syarat. Paham itu 3 syarat? Tidak boleh bergandengan dengan in. Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan illa. Terus khobarnya tidak boleh di depan. Mendahului isimnya. Mendahului isimnya. Sudah? Sudah ini 3 syarat? Karena kita akan memasuki syarat keempat lebih sulit sedikit. Iya. Dipahami nih. Ini 3 syarat. Adil? Yakin? Siapa yang belum paham? Afgan, Ahmad. Itu contoh. Contoh terpenuhi syarat, mazaidun qaimun. Dah? Tidak bergandengan dengan in, khobarnya tidak bergandengan dengan ilah, khobarnya tidak mendahului isimnya. Qaiman. Itu kan beramal. Setelahnya lah ma'in. Lain tuh. Ma'in. Bergandengan dengan in. Paham kan? Fajrin. Paham sih? Paham. Dia bilang paham sih? Gimana antum? Paham sih? Tapi kenapa tadi? Apa? Oh enggak tahu saya tanya apa. Tapi ini antum tahu ini paham. Sudah ini paham ini. Taufik. Taufik. Paham. Febri? Enggak. Supri dan Sobo. Yakin saudaraku. Nah, kalau yakin masuk syarat yang setelahnya. Ya, dan ini sambungannya. Lihat. Syaratnya yang keempat. Wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Sampai situ dulu. Ndak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Nah, ini masalah. Tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Paham ini? Jadi antum perlu paham dulu. Ada namanya dalam bahasa Arab istilah amil. Istilah amil. Apa itu amil? Sudah sering kita sebutkan penyakit. Kan begitu? Ada istilah ma'mul. Kalau ini amil penyakit, kalau ma'mul yang diamili, yang disakiti. Paham gak ini? Yang diamili. Paham ini? Contoh dulu, contoh.
Ma Zaidun akilan maka. Perhatikan itu. Ma Zaidun akilan maka. Zaid tidak makan makananmu. Perhatikan dulu, itu contoh terpenuhi syarat. Ma huruf musyabbah bilaisa. Zaidun isimnya. Akilan khobarnya. Ini akilan amil. Paham? Maka maf'ul bi dari akilan. Kenapa bisa? Isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Berarti ini maka kenapa mansub? Paham pertanyaannya? Kenapa mansub? Apa jawabannya? Ma'mulnya disakiti oleh amil. Mana amilnya? Mana amilnya maka? Akilan, kan begitu. Berarti ini namanya ma'mul. Ini namanya apa? Amin. Paham gak ini? Sudah paham dulu ma'mul? Sudah paham? Paham dulu ini. Sapri. Yakin saudaraku. Karena sebentar saya mau ubah itu. Ini contoh biasa. Sekarang kita akan, ini terpenuhi syarat namanya. Ma'mulnya tidak mendahului isimnya. Ma'mulnya tidak mendahului apa? Isim. Kita baca ulang. Saya baca ulang. Katanya, wa alla yataqaddama ma'mulu khobariha ala ismiha. Ma'mul khobarnya. Kan begini. Ini akilan khobar. Kan begitu kan? Ini maka apanya? Ma'mulnya siapa? Ini maka ma'mulnya siapa? Ma'mulnya akilan. Ma'mulnya khobarnya ma. Kan begitu? Nah sekarang. Ini ma'mulnya khobarnya ma. Enggak boleh mendahului isimnya. Paham? Kalau tadi kan gini, khobar, enggak boleh mendahului isim. Sekarang, boleh enggak ma'mul khobar mendahului isim? Khobarnya tetap di situ, tapi ma'mulnya ini di depan. Yaitu saya katakan, ma to'a maka, ma to'a maka, Zaidun ma maka Zaidun seperti ini akil ma maka Zaidun akil. Sekarang beramal enggak ini? Ayub, kenapa? Karena ma'mul khobar mendahului isimnya siapa? Ma. Berarti sini batal. Langsung baca Zaidun akilun. Paham ini? Karena tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi apa ini? Syaratnya. Paham ini? Lanjut. Illa. Kecuali. Jadi tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Illa kecuali. Idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaron wa majruron. Kecuali ma'mulnya adalah berupa dzaraf atau jar majrur, boleh tetap beramal. Gini. Saya contohkan ya. Saya ganti makan sekarang bisa? Jadi, apakah boleh amil yang tidak punya amal? Namanya amil itu kan yang beramal. Gini saudara, namanya amil pasti dia yang punya amal. Paham kan? Tahu amil? Amil itu pekerja. Tukang, buruh itu namanya amil, pekerja. Paham kan? Berarti kan harus ada yang dia kerjakan. Kan harus kan. Masa amil baru tidak punya amalan? Itu namanya zaidah nanti seperti kana.
yang di posisinya ada tambahan. Iya kan? Iya, pertanyaannya enggak pas. Kan harus amil. Kita sudah bilang dia amil. Berarti dia pekerja. Dia punya amalan. Dia punya amalan. Ya kan? Yang penting dia beramal. Nah, sekarang ini. Samar lagi yang tadi itu. Kan belum bilang. Enggak boleh ini kan enggak boleh kan? Mendahului apa? Isimnya. Jadi sekarang itu dua. Khobarnya enggak boleh mendahului isim. Sini, enggak boleh. Amilnya khobar enggak boleh mendahului isim di sini. Enggak boleh. Paham kan? Enggak boleh. Seperti ini. Enggak boleh begini. Kan tadi kan enggak boleh begini. Enggak boleh begini. Makoimun Zaid. Kan enggak boleh itu kan? Khobarnya mendahului isim. Ini makmulnya khobar. Enggak boleh juga mendahului isim. Penulis kecualikan dua. Dhorof, tahu dhorof? Maf'ulun fi. Dan jer, majrur. Boleh. Misal asam begini. Ma Zaidun akilun indaka. Ma Zaidun akilun indaka. Zaid tidak makan di sisimu. Kita ganti ini to'am dengan apa? Indak. Berupa dhorof. Zaid tidak makan di sisimu. Kan begitu kan? Namanya maf'ulun fi berarti dia makmul. Paham. Namanya maf'ulun fi berarti apa? Diamili. Kan begitu kan? Berarti ini makmul namanya. Ini apa? Makmul. Kalau makmulnya berupa dhorof, boleh mendahului isim. Dimaafkan dan tetap beramal. Jadi antum katakan, ma indaka Zaidun akilan. Paham? Paham ini? Demikian pula kalau berupa makmulnya itu jar, majrur. Saya bilang begini, ma Zaidun akilan fil baiti. Ma Zaidun akilan fil baiti. Saya ganti tohamaka dengan fil baiti. Saya ganti indaka dengan fil baiti. Beramal. Kalau saya, ini kan kalimat biasa. Ma Zaidun akilan fil baiti. Biasa kan? Itu tidak ada masalah. Tapi boleh nggak fil baiti saya kedepankan atas Zaid? Paham pertanyaannya? Boleh. Boleh saya bilang, ma fil baiti Zaidun akilan. Beramal. Paham kan? Beramal. Paham kan? Saya tambahkan di sini fi al baiti. Fil baiti. Jelas? Jelas ini? Itu dia, Masya Allah. Ini masalah. Selesai 4 syarat. Ada yang belum dipahami itu syarat? Yusuf? Abu Dar? Yakin? Tapi antum tidak paham. Apa yang antum tidak paham? Ingat, tidak boleh mendahului isimnya. Berarti kalau mendahului khobar, boleh. Yang tidak boleh mendahului isim. Contoh lain. Contoh yang itu. Tidak paham itu ya, karena itu makanannya. Jadi kita ganti contoh. Jadi yang antum tidak paham ini yang mana? Apakah yang itu 3 syarat pertama? Atau ini yang terakhir saja? Yang terakhir. Berarti kita hapus yang ini. Berarti 3 syarat pertama tidak ada masalah. Abu Dar? Tidak ada. Sekarang saya bilang, ma Abu Dar. Ma Abu Darin. Abu marfu. Isimnya ma kan? Huruf musyabah bilasa. Ma Abu Dar.
Doroban. Abu Dar bukanlah pemukul, bukanlah dorob, tukang pukul. Nah, Abu Dar bukanlah tukang pukul. Paham Abu Dar? Ini doroban saya mansub, kenapa Abu Dar? Khobarnya ma. Ini dorob termasuk isim yang beramal amalan fi'il. Berarti butuh ma'mul. Ini namanya berarti ini doroban amil. Ini doroban amil. Tahu aja amil? Penyakit. Penyakit. Nah saya bilang, ma Abu Dar doroban saprian. Saprian. Ma Abu Dar doroban saprian. Abu Dar tidak memukul sapri. Abu Dar tidak memukul apa? Sapri. Ini saprian tidak bisa naat kan? Karena doroban nakiro, sementara saprian apa? Ma'rifah kan Abu Dar. Berarti ini saprian apa namanya Abu Dar? Yang antum pukul namanya apa? Tukang pukulnya kan amil. Yang dipukul? Ma'mul. Berarti ini namanya ma'mul. Ma'mul ini Abu Dar tidak boleh mendahului isimnya. Semana isimnya itu mah? Abu Dar kan isimnya. Tidak boleh dia mendahului itu. Ma'mulnya. Yang ini. Kan ini tadi sudah jelas. Tidak boleh mendahului kan. Boleh nggak ini? Tidak boleh. Ma'mulnya tidak boleh. Artinya tidak boleh antum katakan. Ma saprian. Begini antum baca begini. Ma saprian. Abu Dar. Doroban. Antum baca mansub begitu. Doroban. Antum baca mansub. Tidak boleh. Ini harus antum baca dorobun. Kenapa kita baca dorobun? Batal amalannya disebabkan karena ma'mul yang mendahului isimnya. Jadi ini Abu Dar tidak boleh. Ini boleh. Paham itu? Kecuali ini sapri, antum ganti dengan dorob. Atau jar majrur. Paham kan? Antum ganti sapri misalnya, ma Abu Dar doroban indaka. Atau jangan indaka. Tadi kan sudah indaka toh? Sudah kan? Ganti juga. Ganti juga. Kita ganti dengan sapri. Ganti sapri jangan dengan indaka. Dengan al-yauma. Ma Abu Dar doroban al-yauma. Abu Dar hari ini tidak memukul hari ini. Abu Dar hari ini tidak memukul. Paham kan? Tidak memukul. Padahal dia dorob. Dorob itu tukang pukul. Tuh, tapi hari ini dia tidak memukul. Paham Abu Dar? Ini tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau saya bilang mal yauma Abu Dar doroban. Beramal atau tidak? Kenapa? Kan dikedepankan atas isimnya. Ini kan makmul. Paham sih? Belum? Apa sih paling tadi? Tapi sekarang doroban antum paham beramal. Nah dari tadi saya bilang itu akilan beramal. Kenapa antum bilang tidak paham? Jangan nanti masa paham sendiri nanti. Tidak ada bukan ilmu laduni ini. Yang kita bertapa langsung turun gitu. Gitu langsung paham. Kamu benar. Dia bilang nanti mungkin paham. Kenapa bisa? Sekarang paham gak? Saya mau antum paham ini. Hah? Jadi kan amil itu nanti ada 8. Kan ada 7 isim beramal-amalan fi'il. Termasuk itu dorob, akilan, itu beramal fi'il. Ada 7. Nanti ditambah fi'il. Kan jadinya 8.
Jadi apa sih sama aja dengan pertanyaannya Zil. Jadi antum mau contohnya kata yang tidak beramal. Iya, kan tidak mungkin ada makmul. Tidak mungkin ada orang hamil, tidak ada yang menghamilinya. Kan maksud, tuh. Bisa nggak tiba-tiba langsung kambingmu hamil begitu ya. Tidak ada pejantannya. Abu Dar, kan contohnya kan harus berupa amil. Itu harus. Masa kita contohnya tidak amil? Hmm. Iya, iya, hmm, iya. Nah Sami isim beramal fi'il saja bisa. Apalagi fi'il. Cuman kan fi'il mabni. Saya tidak contohkan. Masalahnya tidak kelihatan itu mansubnya. Saya ganti dengan fi'il. Baiklah Abu Dar. Tuh, saya bilang begini. Ma Abu Dar doroba saprian. Selesai cerita. Ma Abu Dar doroba saprian. Abu Dar dia tidak memukul sapri. Dari mana kata dia? Kan ini ada domir mustatir. Takdirnya huwa yang kembali ke Abu Dar. Saya bilang, ma Abu Dar doroba saprian. Abu Dar tidak memukul sapri. Mana khobarnya itu ma? Doroba tahu berupa jumlah apa? Fi'iliyah kan khobar berupa jumlah bisa kan? Bisa nggak? Khobar kan bisa berupa jumlah fi'iliyah, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa dorob, bisa berupa jar majrur. Paham? Cuman kenapa kita tidak contohkan? Kan tidak nampak mansubnya. Kita kan mau cari yang kelihatan marfu dan mansub. Oh ternyata Abu Dar mau contohnya yang fi'il. Itu kan jelas mi amil. Sama dengan kita juga tadi. Itu maksudnya. Oh sama masalah tak berdua. Jadi paham Abu Dar? Cuma ini kan jadi ini kan mabani. Itu hukumnya apa? Mabani kan fi'il khobarnya. Sudah berarti. Yang penting jangan minta yang lain. Harus mintanya amil begitu. Harus kata yang bisa beramal. Supaya ada makmulnya. Yang kita bisa kedepankan atau tidak. Paham kan? Hmm? Iya tuh. Iya. Hmm? Amil, tapi kan kita mau yang beramal fi'il saudaraku tercinta. Itu yang saya bilang tadi, kan nanti ada 7 yang kita pelajari toh. Kemudian 8 dengan fi'il. Fi'il kan jelas beramal fi'il. Ini 7 ini yang isim beramal fi'il. Jangan cari lagi mubtada. Mubtada fi'il apa? Apakah mubtada beramal fi'il? Kenapa kita masukkan lagi di situ? Masukkan mimpi paling huruf jar. Tuh, huruf jar kan juga amil. Ya enggak? Huruf jar amil enggak? Masuk kami juga. Masuk kami juga kana. Amil enggak kana? Amil tuh. Masuk kami paling juga inna. Sekalian mi, semua amil kita bahas. Kita mau amil yang beramal fi'il. Supaya kita tahu makmul. Ya kan kitab judulnya begini. Yang beramal amalan fi'il. Yang beramal amalan fi'il. Jangan terlalu luas. Antum ini kan langsung berbicara amil semuanya. Enggak, amil banyak. Tapi yang beramal fi'il berapa? 7. Yang beramal fi'il 7. Paham kan? Sudah berarti? Belum? Ah, masih? Bang Sapri berarti? Kasihan Sapri tadi dimakan ini, diminum, ini dipukul lagi. Bang Sapri? Alhamdulillah. Terus. Fal mustawfiyatu lisyurutina. Yang terpenuhi syarat contoh. Ma zaidun dahiban. Terpenuhi syarat? Terpenuhi syarat?
terpenuhi. Maka qauli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Ma hadza basyaron. Perhatikan baik-baik itu. Itu contoh Quran. Karena ini bahasanya Hijaz. Ketika dibilang bahasanya orang Hijaz berarti bahasa Quran. Karena Quran turun dengan bahasa Hijaz. Bukan dengan bahasa Tamim. Paham kan? Maka ini ada di Quran. Ma hadza basyaron. Hati-hati itu basyaron. Mansub. Sebagai khobarnya ma. Huruf musyabbah bilaisa. Terpenuhi syarat. Tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan ilah. Khobarnya tidak dikedepankan. Tidak ada ma'mulnya apalagi. Mahunna ummahatihim. Lihat. Ummahatihim. Mansub. Tanda nasabnya apa itu? Kasro. Karena dia jama' muannas salim. Jelas kan? Jelas ya? Fa inik taronat bi'in. Jika bergandengan dengan in. Batola amaluha. Batal amalannya. Iya kan? Kalau bergandengan dengan in langsung batal amalannya. Nah contoh ma'in zaidun qa'imun. Lihat batal amalannya. Antum kembalikan i'rabnya ke mubtada khobar. Kembalikan i'rabnya ke mana? Ke mubtada khobar. Wa kadzalika inik tarona khobaruha bi illah. Demikian pula kalau khobarnya bergandengan dengan illah. Sama ya? Khobarnya bergandengan dengan illah. Sama juga. Nah contoh. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Kalau seandainya tidak ada illah pada selain Quran. Misalnya kita katakan. Ma Muhammadun rasulun. Paham kan? Kita baca rasulan. Paham kan? Pada selain Quran. Tapi ini lihat Quran. Batal. Disebabkan karena ada apa? Illa pada khobarnya. Makanya dibaca. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Paham ya? Jelas ya? Marfu dua-duanya. Wa kadzalika in taqaddama khobaruha ala ismiha. Demikian pula jika khobarnya mendahului isimnya. Nah contoh maqaimun zaidun batal. Disebabkan khobarnya di mana? Mendahului isim. Terus au taqaddama ma'mulil khobar. Atau ma'mulnya khobarnya di depan. Walaisa dzarfan. Sementara dia bukan apa? Dzaraf. Nah contoh. Ma ta'amaka zaidun akilun. Batal dah? Kenapa batal? Karena ta'amaka ma'mulnya khobar. Paham kan? Mendahului isimnya. Fa'ingkana dzarfan. Kalau dia dzaraf. Nah contoh. Ma'indaka zaidun jalisan. Tetap beramal. Au jar wa majrur. Atau jar majrur. Nah ma fid dari zaidun jalisan. Lam ya betul amaluha. Perhatikan gitu pernyataan. Tidak batal amalannya. Tidak batal amalannya. Wa banu tam. Terus terakhir ini ya. Terakhir. Wa banu tamim la yu'milunaha wa inistaufatis syurut. Nutup. Dan bani tamim. Wa banu tamim. Suku besar juga di Arab. Dan bani tamim. Qabila banu tamim. La yu'milunaha. Tidak mengamalkannya. Ini mah. Tidak mengamalkannya. Wa inistaufatis syurut. Walaupun terpenuhi syarat. Jadi ayat itu mereka baca. Mahunna ummahatuhum. Mahada basyarun. Itu ayat itu. Karena Banu Tamim tidak mengamalkannya sedikit pun. Walaupun terpenuhi syarat. Apalagi tidak terpenuhi. Paham ya? Paham ini ya? Jelas? Jelas ini? Aman. Karena ini yang pokok pondasinya. Setelahnya itu mudah. Setelahnya mudah. Iya. Sisa 4. Insya Allah besok itu kita sudah selesaikan. Insya Allah. Bahkan besok insya Allah kita sudah masuk di af'alil muqarabah. Alhamdulillah. Subhanallah.